Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atia Suzaria dengan NIM 601220010. Perkenalkan, nama saya Jian Amarwati dengan NIM 60122001012. Nah, di sini kami akan memenuhi tugas mata kuliah apa nih Kak? Teori dan teknik konseling. Nah, yang dengan dosen pengampu Bapak siapa Kak? Bapak Ridwan. Selamat menyaksikan. Selamat datang Mbak di rumah konseling saya. Ada yang bisa saya bantu? Sebelumnya nih perkenalkan dulu nama Mbaknya siapa, dari mana, terus statusnya apa gitu. Baiklah, terima kasih Mbak. Nama saya Atia Suzaria. Status saya sebagai mahasiswi semester 5 di Fakultas Jawa. Asalnya dari Jogja. Ada yang bisa saya bantu? Kan sebelumnya pasti Mbaknya punya tujuan nih ke sini. Mungkin sedikit atau banyaknya saya bisa bantu. Nah, apa ada yang bisa saya bantu? Ya, baiklah Mbak. Akhir-akhir ini tuh saya merasa sering merasa cemas gitu. Nah, terutama di saat saya menghadapi hal-hal baru yang belum pernah saya lakukan. Nah, contohnya itu seperti berbicara di depan orang banyak. Kan kalau kuliah itu Mbak ada yang namanya presentasi ya. Nah, itu kan nanti kita mau ngomongnya di depan orang-orang banyak, itu kawan-kawan kita. Jadi sebelum presentasi itu saya merasa cemas gitu. Nah, ini saya cemas gitu. Nah, dengan adanya hal tersebut saya merasa bingung dan saya merasa terganggu. Nah, gimana ya Mbak cara mengatasinya? Saya mengerti perasaannya Mbak Atia. Kecemasan bisa menjadi sangat mengganggu ya Mbak ya. Apalagi saat kita harus menghadapi kayak banyak orang. Kalau misalnya presentasi kan kita tuh gak sendirian tuh di depan, sebelah kanan atau sebelah kiri ada dosen, di depan ada teman-teman, nanti belum lagi teman-temannya tuh ngasih pertanyaan lagi ke kita gitu kan Mbak. Nah, itu yang buat cemas ya. Apa ada pengalaman tertentu yang membuat kecemasan Mbak semakin parah? Ya, saya sering merasa gugup Mbak, bahkan untuk hal-hal kecil pun. Misalnya kan presentasi tadi, terus saya berbicara dengan orang yang baru saya kenal pun saya merasa gugup. Terus dengan adanya hal tersebut, saya tuh mungkin kurang berpengalaman ya. Sebelumnya belum pernah presentasi, belum pernah ngomong sama orang-orang baru gitu. Nah, jadi hal itu yang membuat saya kurang percaya diri. Saya bisa memahami hal itu. Kadang-kadang kecemasan bisa menghambat kita dalam melakukan hal-hal baru gitu ya Mbak. Salah satu pendekatan yang kita bisa lakukan yakni Emotional Freedom Technique atau EFT. Pernahkah Mbak mendengar EFT? Hah? EFT? Ya. Belum pernah Mbak. Apa itu? Teknik apa? Apakah teknik ini bisa mengurangi kecemasan saya? Nah, di sini sebelum saya sedikit menjelaskan ya Mbak ya. EFT itu sebuah metode yang menggabungkan prinsip persendian dan psikologi gitu. Dalam teknik ini kita mengetuk beberapa titik persendian yang di tubuh kita sambil fokus pada perasaan atau masalah yang kita hadapi. Dengan cara ini, EFT bisa membantu mengurangi kecemasan, stres, dan melepaskan ketegangan emosional yang terpendam, Mbak. Iya, mengetuk titik-titik di tubuh. Nah, kedengarannya ini cukup unik ya Mbak. Apakah ini benar-benar efektif untuk mengatasi kecemasan? Ya, banyak orang yang sudah merasakan manfaatnya nih Mbak. EFT dapat membantu mengurangi kecemasan, stres, terus mengurangi emosional, bahkan rasa sakit fisik pun bisa. Titik-titik yang kita ketuk ini sebenarnya persendian yang merupakan dengan beberapa ketukan gitu, namun tanpa jarum. Kita diketuk-ketuk tapi tidak menggunakan senjata tajam gitu Mbak. Nah, teknik ini bertujuan untuk mengalirkan energi dalam tubuh yang mungkin terhambat karena perasaan negatif yang Mbak miliki itu tadi.
Jadi selain mengetuk tubuh, kita juga mengucapkan sesuatu gitu ya Mbak? Benar sekali Mbak. Saat mengetuk titik-titik tersebut, kita juga mengucapkan kalimat afirmasi positif, jangan yang negatif-negatif. Jadi kita harus berpikir positif terus gitu. Misalnya saat Mbak merasa cemas, Mbak bisa mengetuk beberapa titik sambil mengatakan, contohnya ya, kan beberapa titik itu ada yang di sini, terus ada yang di sini, di bawah hidung dan di dagu. Nah, misalnya kita pakai yang di kepala gitu kan, Mbak. Sambil mengatakan dalam hati ini untuk meyakinkan diri gitu. Meskipun saya merasa cemas, saya menerima diri saya dengan sepenuh hati. Kalimat itu tadi membantu Mbak menerima perasaan tersebut dan mengurangi identitas kecemasan itu tadi, karena sudah meyakinkan di diri Mbak itu tadi. Jadi FFT ini dapat membantu kita merelaksasikan tubuh kita dan pikiran ya Mbak? Nah, tepat sekali Mbak. Dengan teknik ini kita bisa menenangkan sistem saraf-saraf yang lagi tegang gitu Mbak, dan meredahkan ketegangan emosional itu tadi. Hasilnya mungkin tidak langsung, mungkin masih ada beberapa jam kemudian gitu. Tapi jika dilakukan dengan rutin, banyak orang kok yang merasa lebih tenang dan mampu mengatasi kecemasan itu tadi Mbak gitu. Jadi apakah teknik FFT ini bisa saya coba sendiri di rumah? Tentu bisa Mbak. Saya bisa mengajarkan Mbak langkah-langkah dasar EFT yang bisa Mbak coba di rumah. Mulailah dengan meluangkan waktu untuk fokus pada kecemasan Mbak. Kemudian lakukan teknik mengetuk sambil mengucapkan afirmasi itu tadi. Nah, setelah itu jika Mbak masih merasa ada perkembangan kayak gitu, kita bisa melanjutkan dengan teknik yang lebih lanjut di sesi konseling berikutnya. Baik Mbak, terima kasih. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Saya akan coba praktekkan di rumah dan memberi kabar tentang hasilnya. Sama-sama Mbak. Ingat, kunci keberhasilan EFT adalah kesabaran dan konsisten. Jangan hari ini kita lakukan, besoknya enggak, kayak gitu ya Mbak. Beri waktu pada diri sendiri untuk merasakan perubahannya. Jika Mbak membutuhkan bantuan atau ada yang tidak jelas, jangan ragu untuk hubungi kami kembali ya Mbak. Ya tentu, terima kasih banyak ya Mbak. Sekali lagi saya merasa lebih optimis sekarang. Sama-sama, saya yakin Mbak bisa. Semoga EFT bisa membantu Mbak. Sampai jumpa. Ya. Jadi untuk sesi berikutnya itu kapan ya Mbak? Bisa 2 minggu yang akan datang bisa Mbak. Tapi di situ Mbaknya harus rutin ya Mbak. Terima kasih. Iya. Nah, itu tadi video dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.